bahwa ini adalah akan munculnya perang dunia ketiga. Maka Perdana Menteri Inggris, Presiden Perancis mengatakan kepada Israel, jangan kamu lakukan serangan balasan ke Iran. Ya. Karena bukan masalah Iran kita selesaikan udah habis, tapi di belakang Iran juga ada negara-negara yang mau berada di belakang Iran. Terjadi ketidakpastian global, Indonesia masih bisa bertumbuh secara bagus. Bahkan kita lihat di tahun 2023 terakhir, walaupun cenderung turun dibandingkan 2022, tapi kita masih di atas 5%. Lebih tepatnya 5,05%. Dan dunia usaha Mas itu juga punya optimisme bahwa target di 2024 sebesar 5,2%. Kita targetnya seperti itu karena kisaran 5,2 sampai 5,6 relatif achievable. Sobat DN, jumpa lagi bersama saya Kabul Indrawan dalam program Open Minded yang akan mengajak Sobat DN untuk membuka wawasan dan menjadi tercerahkan dengan isu-isu terkini. Aksi serangan Iran ke Israel pada tanggal 13 April 2024 lalu telah memicu ketegangan baru di Timur Tengah dan global. Kekhawatiran akan Perang Dunia Ketiga meruak kecemasan ekonomi dan hal-hal tertentu akan membayangi Indonesia di masa yang akan datang. Sebetulnya, seperti apa gambaran dari konflik Iran-Israel ini? Namun sebelumnya, saya mengajak Sobat DN untuk like, share, dan subscribe agar mendapatkan informasi terbaru dan terkini dari Diskursus Network. Sobat DN, saat ini saya bersama dengan Profesor Hikmahanto Juwana. Beliau adalah seorang guru besar dan seorang pakar ilmu hukum internasional, sekaligus merupakan seorang rektor dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Jawa Barat. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mas Kabul, sehat ya? Sehat, Prof. Mohon maaf lahir batin nih. Maaf lahir batin gitu. Lahir batin sambil deg-degan nih, Prof. Oh iya. Juga sudah ada Mas Ajib Hamdani. Mas Ajib, beliau adalah analis ekonomi Apindo. Assalamualaikum Mas Ajib. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Perang Dunia Ketiga kira-kira, Prof? Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak. Karena saya lihat banyak negara yang menghimbau meminta Israel untuk tidak melakukan serangan balasan ke Iran. Yeah. Walaupun melalui Menteri Pertahanannya Israel sudah menjanjikan bahwa akan melakukan serangan itu meskipun ada kata-kata bersayap di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat. Masalahnya yang tepat itu kapan kan itu. Betul. Iya. Nah, sekarang kalau dikatakan waktu yang tepat kan bisa aja besok, lusa, atau beberapa waktu kemudian. Betul. Gitu. Nah, kalau misalnya dia melakukan di waktu yang tepatnya itu adalah tahun depan, apakah itu masih bisa kita katakan dia melanggar kayak apa ya? Pasal 51 Piagam PBB, Bro? Atau sama sekali tidak melakukan serangan itu kan? Atau tidak sama sekali. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut ketentuan yang ada di dalam pasal 51 Piagam PBB, kalau misalnya ada suatu negara diserang oleh negara lain, maka yang harus dia lakukan adalah dia menyampaikan ke Dewan Keamanan PBB. Sambil dia melakukan penangkalan terhadap serangan tersebut. Nah, kalau kita lihat dalam kasus Iran, sebenarnya Israel kan menyerang dulu nih. Walaupun Israel masih mengatakan bahwa itu bukan dari kami serangan itu, tapi banyak yang sudah menduga bahwa itu serangan dari Israel ke konsul Iran di Damaskus. Nah, itu terjadi 1 April. Nah, menurut Iran bahwa mereka sudah menyampaikan ke Dewan Keamanan PBB untuk mendapatkan penyelesaian. Tapi ya kita tahu di Dewan Keamanan PBB ada anggota tetapnya di mana salah satunya Amerika Serikat. Jadi kayaknya nggak digubris. Oleh karena itu Iran menginisiasi serangan balasan. Nah, serangan balasan ini kalau menurut juru bicara dari pemerintah Amerika Serikat sebenarnya sudah diberitahu kepada Amerika Serikat bahwa akan ada serangan. Jadi kalau ada omongan bahwa ternyata serangan ini tidak lethal gitu ya, tidak benar-benar ya karena memang udah dikasih tahu. Tapi ini untuk memberikan semacam pelajaran kepada Israel bahwa kalau kamu melakukan sesuatu ke saya bisa melakukan loh hal yang sama begitu. Nah, ini jadi sudah dilakukan dan menurut Kepala Staf Angkatan Darat dari Iran atau Kepala Staf Angkatan Perang Iran mengatakan bahwa setelah serangan itu dilakukan pada hari Sabtu, sudah operasi ini sudah berakhir. Kecuali kalau Israel menyerang balik Iran,
maka akan ada serangan lagi dari Iran dan dijanjikan lebih besar, lebih masif. Nah, itu yang terus kemudian Israel diminta untuk tidak melakukan serangan balasan. Karena apa? Kalau misalnya Israel melakukan serangan balasan, lalu kemudian Iran melakukan serangan yang lebih masif, yang lebih besar, ya, tentu Amerika Serikat akan turun. Amerika Serikat turun, bukannya tidak mungkin negara seperti Rusia juga akan turun. Walaupun mereka katakanlah tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Iran. Yang penting pokoknya kalau Amerika Serikat dia turun, ya saya harus turun gitu kan. Bela kubu sebelah. Boleh bela kubu sebelah, ya, termasuk juga Korea Utara. Karena kan negara-negara ini kadang-kadang para pemimpinnya pokoknya kita harus ada sesuatu yang membuat kita legitimate dalam melakukan serangan. Ya sudah, dia akan lakukan serangan. Termasuk Iran. Iran kan sebenarnya mereka sudah ingin melakukan serangan terhadap Israel ketika Israel terus menyerang Gaza. Karena di sana kan memang ada Hamas yang didukung oleh Iran. Tapi mungkin Iran juga tidak bisa melihat rakyat di Palestina di Gaza, Palestina di Gaza itu dibantai seperti itu sampai 30.000 orang yang meninggal begitu kan. Nah, oleh karena itu dari pihak Iran sebenarnya udah kepengen untuk terlibat. Kalau cuman Israel aja, mereka yakin bahwa mereka bisalah berhadapan dengan Israel. Cuman masalahnya kan Amerika Serikat mengatakan, pokoknya kalau Iran kamu masuk, kami akan masuk melindungi Israel. Dan Iran kalau masuk, dia nggak punya alasan untuk masuk itu apa. Nah, jadi ada blessing in disguise-nya juga. Israel melakukan serangan ke konsul Iran di Damaskus. Kesempatan bagi Iran. Iya, sekarang saya serang. Kenapa? Karena begini ya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ini kan sangat arogan. Yes. Dalam suatu pidato dia mengatakan bahwa tidak ada satupun yang bisa menyetop saya untuk melakukan serangan ke Gaza. Tidak Den Haag, maksudnya Mahkamah Internasional. Karena waktu itu kan Afrika Selatan mengajukan Israel ke Den Haag. Iya. Termasuk juga pada waktu Mahkamah Internasional minta masukan ke negara-negara terkait dengan advisory opinion, di mana Ibu Menlu kita juga menyampaikan. Ataupun PBB yang bisa menyetop siapa Perdana Menteri Netanyahu ini. Nah, mungkin Iran juga dia bilang, kalau saya punya alasan, saya bisa serang kamu nih. Nah, dapatlah alasan itu. Pada waktu konsul Iran diserang dan di situ juga ada brigadir jenderalnya yang tewas. 2 orang ya. 2 orang. Nah, kemudian Iran bilang saya akan lakukan. Saya agak sedikit confused ketika Afrika Selatan berani mengajukan ke Mahkamah Internasional atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Gaza gitu kan terhadap Israel. Kenapa Iran tidak melakukan hal yang serupa? Ya, gini, pertama jangan kita melihat masalah yang ada di Gaza itu sebagai masalah yang berkaitan dengan agama, ya, pertentangan antar agama. Betul. Tapi kita harus melihat dari sisi kemanusiaannya. Sisi kemanusiaan. Sehingga apa? Afrika Selatan melakukan gugatan itu dalam konteks kemanusiaan. Karena kebetulan Afrika Selatan dan Israel itu adalah parties atau peserta dari konvensi genosida. Nah, berdasarkan pasal 9-nya disebutkan di sana bahwa kalau mereka ada perbedaan penafsiran, perbedaan pendapat, maka akan dibawa ke Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional ini kan sebenarnya nggak sama seperti kayak pengadilan. Kalau di pengadilan biasa begitu ya, kita gugat, nanti pengadilan akan manggil tergugatnya untuk hadir menjawab. Kalau di Mahkamah Internasional tuh harus ada kesepakatan. Jadi kayak sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase. Para pihak harus sepakat dulu untuk menyelesaikan. Nah, mungkin banyak negara bilang dasarnya apa? Mungkin para lawyers dari Afrika Selatan pintar juga. Dia lihat dari sisi kemanusiaan ini nggak benar. Lalu dia gunakanlah konvensi genosida ini untuk mengatakan pertama bahwa karena kami dengan Israel sudah merupakan anggota dan kita bersepakat kalau ada sengketa kita selesaikan di Mahkamah Internasional, maka Mahkamah Internasional punya yurisdiksi, punya kewenangan. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa apa yang terjadi di Gaza itu udah masuk dalam ranah genosida. Tapi sebenarnya mereka tahu juga bahwa putusan itu akan lama karena perlu pembuktian dan lain sebagainya. Tapi mereka kan mencari putusan selah. Nah, putusan selahnya itu Mahkamah Internasional akan mengatakan, oke, sebelum ini selesai,
putusan akhir dibuat, sambil menunggu itu maka serangan-serangan tolong dihentikan dulu. Nah itu yang dicari oleh Afrika Selatan. Dan itu belum ada putusan itu. Nah makanya sekarang kita bilang sudah ada putusan tapi tetap aja masih berlanjut Benyamin Netanyahu ini berkeras kepala. Makanya Ibu Menlu pada waktu memberikan pandangan di Mahkamah Internasional, seolah-olah Benyamin Netanyahu ini above the law gitu kan, di atas hukum Israel. Padahal seharusnya dalam konteks masyarakat internasional di mana hukum internasional berlaku, ya, no one is above the law. Itu kata-kata dari Ibu Menlu di dalam Mahkamah Internasional. Nah, jadi memang harus kita akui ya, dalam masyarakat internasional itu yang berlaku sebenarnya bukan hukum internasional. Yang berlaku itu adalah hukum riba. Might is right. Jadi yang punya kekuatan dialah yang benar gitu kan. Nah, jadi dalam konteks seperti ini Israel merasa bahwa saya punya kekuatan ya untuk bisa membenarkan tindakan saya. Kalaupun saya dianggap lemah di negara yang lebih besar, saya punya nih sekondan saya, Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat kenapa sih mau? Wah, itu nggak lepas dari lobby Yahudi. Jadi banyak warga negara Amerika yang keturunan Yahudi, terus kemudian mereka ini sebenarnya jumlah sih minoritas, tetapi kan memegang perekonomian Amerika Serikat. Dan siapapun yang jadi presiden Amerika Serikat, lobby Yahudi. Oh itu, ya kan, nggak mungkin kalau nggak pakai lobby Yahudi ini. Sehingga mereka lobby Yahudi ini ingin bahwa Israel itu harus dilindungi oleh Amerika Serikat. Nah itu yang membuat dunia seolah-olah kemarin ada sampai 30.000 orang tidak bisa melakukan apapun, terdiam seolah-olah. Padahal ya karena ada Amerika Serikat aja di belakangnya. Ya. Tapi kalau begitu diserang sekali langsung mereka minta sidang darurat. Iya, mereka minta langsung sidang darurat ini dan sebagainya. Tapi kan ya negara-negara nggak bisa membenarkan tindakan dari Israel ini. Ya, memang Iran melakukan serangan, tapi kan harus dilihat dalam konteksnya. Kenapa Iran melakukan serangan? Kecuali kalau Iran melakukan serangan tanpa ada peristiwa sebelumnya, iyalah pasti Iran akan diberi sanksi dan lain sebagainya. Ini enggak. Dan mungkin di banyak negara, termasuk negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, dalam hati mereka juga bersorak juga, ya supaya Israel tuh tahu, Benyamin Netanyahu tuh tahu bahwa ada yang bisa menghentikan dia, gitu kan? Jadi saya lihat ya sikap dari Presiden Joe Biden. Beliau di satu sisi ya ada lobby Yahudi, tapi di sisi lain dia nggak bisa melihat ada pelanggaran yang dilakukan oleh Israel dan dia benarkan. Maka Joe Biden bilang, kalau kamu Israel melakukan serangan balik ke Iran, dia nggak ikut-ikutan. Maka saya nggak ikut-ikutan, saya nggak ada di belakang kamu. Itu yang soal Iran kenapa tidak mengajukan ke Mahkamah Internasional? Apakah dia karena tidak masuk dalam konvensi genosida? Nah, itu yang saya belum lihat ya. Apakah dia sudah masuk atau tidak. Tapi bisa juga kalau dia sudah masuk, merasa bahwa ini sebenarnya tindakan sia-sia. Kenapa saya katakan sia-sia? Karena dalam perang di Ukraina, sebenarnya Ukraina juga pergi ke Mahkamah Internasional berdasarkan konvensi genosida ini, menggugat Rusia, bahwa yang dilakukan oleh Rusia menyerang Ukraina itu sebenarnya masuk dalam kategori genosida. Nah, tapi Rusia nggak mau datang, ya kan? Nah, nggak ada yang bisa memaksakan dalam konteks dalam masyarakat internasional tuh nggak ada, misalnya polisinya yang bisa memaksa untuk dia hadir dan lain sebagainya, nggak ada. Nah, oleh karena itu banyak mengatakan sebenarnya sia-sia. Tapi Ukraina kan mencoba, ya, siapa tahu bisa diterima dan bisa diselesaikan. Nah, Afrika Selatan mencoba. Nah, tapi untungnya Israel mau datang. Bahkan dia memberikan perspektif bahwa tanggal 7 Oktober, gitu ya. Tanggal 7 Oktober. Ada apa itu, Bro? Tahun 2023 kan waktu dia diserang oleh Hamas. Oleh Hamas. Pada saat itu ya, Gaza. Sebelum Gaza itu ya. Betul. Dan itu atas dasar itu dia melakukan hak bela diri dia. Lalu hak bela diri ini pertanyaan kita adalah proporsional atau tidak? Iya, betul. Masa sampai 30.000 orang dibantai, rakyat sipil dan lain sebagainya. Dan masyarakat, ini bukan kata Hikmahanto loh ya, masyarakat internasional, negara-negara semua udah bilang ini sudah mengarah ke genosida. Maka banyak peradilan. Sekarang Jerman sedang juga digugat juga.
karena terkait dengan konvensi genosida karena Jerman membantu Israel. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi inilah yang dilakukan oleh mungkin ya Iran berpikir ya mungkin kalau kita pergi ke Mahkamah Internasional ini juga nggak akan efektif gitu. Presiden Iran Ebrahim Raisi itu bilang bahwa dia akan melakukan tindakan balasan yang lebih brutal kalau misalnya Israel menyerang. Saya menganggap pernyataan itu terlalu overconfidence. Benar nggak dugaan saya bahwa dia itu terlalu overconfidence? Padahal bisa jadi senjatanya nggak cukup atau apa? Atau dia punya sesuatu jangan-jangan, Prof? Begini, kalau misalnya dilihat imbangan kekuatan militer. Kalau dari segi personil, Israel jelas jumlahnya sedikit ya, 180 ribuan. Sementara yang aktif ya? Yang aktif. Sementara Iran itu sampai 500 ribu. Nah, kemudian kalau dari segi peralatan militernya, memang Israel itu punya peralatan militer yang canggih. Selain dia beli dari Amerika Serikat, dapat dari Amerika Serikat, kemudian dipercanggih. Ya, jadi nggak standar yang Amerika Serikat, tapi lebih dicanggihkan lagi. Nah, sementara kalau Iran banyak senjata-senjata yang mereka miliki itu warisan dari Shah Iran, Pahlavi. Lalu kemudian kalau kita bicara soal nuklir, kan banyak dunia ini mencurigai bahwa Iran ini punya kapasitas untuk membuat senjata nuklir. Walaupun Iran selalu mengatakan tidak begitu ya, mungkin tidak, tapi bisa saja para ahlinya itu menyembunyikan di sebuah tempat. Bukan menyembunyikan, membuat nuklir yang seharusnya untuk damai bisa berubah menjadi senjata. Dan kemampuan untuk itu ada di Iran gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya juga Israel akan khawatir gitu ya. Belum lagi sekarang drone-nya Iran itu yang lethal juga tuh, drone-drone Iran itu ya. Nirawak, tanpa awak dia bisa digunakan dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau saya lihat sih sebenarnya imbang, ya imbang. Tapi kan pernyataan dari Presiden Iran ini kalau misalnya dihadapkan dengan Amerika Serikat turun, wah ya selesai sebenarnya Iran. Nah, tapi saya yakin kalau Amerika Serikat turun tadi yang saya katakan Rusia turun juga. Korea Utara dan juga. Sekarang sudah juga mengerahkan armada kapal induknya dan lain sebagainya untuk datang ke Timur Tengah gitu kan. Bukankah di seberang dari Iran itu ada pangkalan militer juga di Bahrain? Ya. Punya Amerika kan, Prof? Iya, ya ada. Kalau Amerika kan dia punya projection power di semua kawasan di dunia. Sehingga kalau misalnya ada terjadi suatu peristiwa lah dan Amerika Serikat harus turun, ya pangkalan-pangkalan itulah yang paling dekat yang akan mendekat ke sumber dari permasalahan itu, sumber konflik itu. Artinya mengarah ke Iran? Bisa juga ke Iran gitu ya. Tapi juga armada-armada besarnya juga bisa sekarang ini udah mulai diarahkan ke sana. Saya kalau ngelihat dalam perspektif perang itu kan biasanya terjadi satu titik, Prof. Misalnya taruhlah Ukraina ya di Ukraina gitu kan, Afghanistan ya di Afghanistan gitu loh. Nah, sekarang kalau misalnya terjadi antara Israel dengan Iran gitu. Itu kan terpisah beberapa negara, terpisah selat juga gitu kan, Bro. Kira-kira terjadi di mana itu perang? Gini ya, kalau misalnya di Ukraina misalnya, memang di Ukraina, Afghanistan di Afghanistan. Kalaupun ada pesawat tempur, dia jatuhkan peluru-peluru kendali ada di sana. Tapi coba lihat kemarin. Ini peluru kendali yang dari Iran diterbangkan, ya kan? Bukannya tidak mungkin dari pihak Israel juga bisa menerbangkan, karena saya dengar katanya jarak antara katakanlah Iran ke Israel yang harus ditempuh itu sampai 4 jam, kan jauh sekali itu sebenarnya, ya kan? Kalau misalnya anti-ballistic missile yang dipunyai Amerika Serikat atau dimiliki Rusia, itu lebih lama lagi itu bisa diluncurkan sekarang gitu ya, mungkin baru berapa jam kemudian meletusnya di sana. Jadi itu yang kemudian mengkhawatirkan dunia bahwa ini adalah akan munculnya perang dunia ketiga. Maka Perdana Menteri Inggris, Presiden Perancis mengatakan kepada Israel, jangan kamu lakukan serangan balasan ke Iran. Ya. Karena bukan masalah Iran kita selesaikan udah habis, tapi di belakang Iran juga ada negara-negara yang mau berada di belakang Iran, dan mereka punya
senjata-senjata ya yang ini lah. intercontinental istilahnya intercontinental ballistic missiles. Wah, interkontinen coba, ya kan? Lintas benua. Ya, kalau bis kita masih antar provinsi. Akap. Ini antar benua, coba bayangkan. Iya. Artinya kemungkinan perang di darat kecil, tapi perang di atas mungkin. Mungkin. Maka kalau artinya di daerah-daerah perlintasan di rudal itulah yang kemungkinan akan menderita, yang paling pertama menderita. Yordan, Arab Saudi. Ya bisa juga, bisa mereka yang akan menderita, dan makanya Yordania bersedia untuk melakukan menyediakan fasilitas untuk Amerika Serikat, Inggris melakukan intercept terhadap peluru-peluru yang dikirim dari Iran. Ya, walaupun Iran juga kan bilang, saya kan ngasih tahu gitu kan. Ini sebenarnya warning kalau menurut saya. Walaupun dari sisi negara-negara barat mengatakan, cuma segitu aja kemampuan Iran dan lain sebagainya. Padahal ini kalau saya bilang nih baru bab 1 pendahuluan kalau skripsi. Belum masuk pembahasan gitu kan. Kata pengantar mungkin. Baru kata pengantar. Nah kan, tapi yang penting adalah dengan adanya serangan ke Damaskus, konsul Iran di Damaskus, terus kemudian diserang balik oleh Iran, ini menunjukkan bahwa Netanyahu itu bisa dihentikan. Oke. Ya, yang selama ini masyarakat dunia sudah bingung bagaimana bisa menghentikan Perdana Menteri Netanyahu. Tidak adakah faksi di dalam negeri di Israel yang bisa menghentikan mereka? Ada, itu yang saya selalu katakan. Jadi jangan musuhin rakyat Israel, gitu kan? Jangan musuhin rakyat Israel. Iya, karena kita juga bisa bergantung pada rakyat Israel untuk membangun oposisi terhadap kebijakan yang dibuat oleh Perdana Menteri Netanyahu. Dan di Israel sudah ada mereka yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Netanyahu. Mereka mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Netanyahu ini justru mengancam kita lebih besar lagi. Karena kalau mereka berpergian, orang marah sama Israel, ditumpukannya ke siapa? Ke individunya. Oh, itu yang perang yang waktu Piala Dunia sempat terjadi kan? Iya. Atau misalnya diplomat di Cina kan gitu. Ya. Juga diserang bukan oleh orang setempat, tapi orang yang saya nggak suka sama kebijakan negara kamu, udah diserang. Nah, jadi itu membuat sebenarnya Israel bertambah tidak kondusif lah untuk keamanan warganya dan lain sebagainya. Nah, makanya banyak juga yang tidak setuju, dan oposisi, partai-partai politik yang oposisi juga menginginkan Netanyahu diturunkan. Tapi memang masih belum kuat gitu kan. Tapi ini kan semakin lama semakin kuat. Harapannya ya tentu Perdana Menteri ganti, kebijakan pemerintah juga ganti. Jadi kalau dari partai yang sama, Likud kan? Iya, kan bisa aja Likud itu bisa yang moderat, bisa yang kalau Benyamin Netanyahu ini kan Mas Ben. Ini aliran keras ini istilahnya itu kan. Sebetulnya apa sih yang bisa dilakukan Indonesia, Prof? Ya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Pertama ya, yang saya dengar dari Kementerian Luar Negeri bahwa setelah terjadinya serangan itu, Ibu Menlu sudah melakukan kontak ke mitranya di Amerika Serikat, ke Yordania, kemudian juga ke Saudi Arabia, bahkan ke Iran. Ya, intinya adalah untuk mereka menahan diri, jangan sampai ini keterusan kemudian jadi perang dunia ketiga. Walaupun saya katakan harusnya Menteri Luar Negeri itu difasilitasi dengan pesawat, gitu kan. Pesawat sehingga bisa melakukan shuttle diplomacy. Kalau kemarin ini kan Bu Menlu cuma telepon, ya kan? Nggak, kalau misalnya kita naik pesawat gitu, pergi sana pergi sini, lalu menyampaikan, itu akan sangat efektif. Kalaupun bisa melakukan shuttle diplomasi, seberapa kuat Indonesia mempengaruhi mereka? Sangat kuat, karena begini, di dunia ini yang menjalankan politik luar negeri bebas aktif boleh dikatakan Indonesia. Karena dengan politik luar negeri bebas aktif ini, kita tidak berpihak pada salah satu pihak, gitu kan? Kita nggak berpihak pada Iran, kita juga nggak berpihak pada Amerika Serikat atau apalagi Israel. Tapi kita ini berpihak pada apa? Perdamaian. Jadi pada waktu perang di Ukraina, ya kan? Saya agak ngomel tuh sama Kementerian Luar Negeri, karena pada waktu itu ada resolusi Majelis Umum PBB yang disponsori oleh Amerika Serikat, di mana kita diminta untuk jadi co-sponsor. Udah itu kita mau. Saya bilang jangan.
Kenapa, Bro? Lah kalau misalnya kita ikut, berarti nanti Rusia bilang, bukannya kamu ikut jadi co-sponsor, nggak netral. Sekarang kamu mau datang sama saya, minta saya untuk berdamai sama dia, nggak bisa kayak begitu. Dan itu udah mencederai politik luar negeri yang bebas aktif. Maka saya juga bingung juga kalau misalnya ada, diplomat dan lain sebagainya gitu yang berpihak pada salah satu pihak. Harusnya jangan. Apakah berpihak kepada misalnya Ukraina, Rusia, Amerika Serikat, atau berpihak pada Rusia. Saya tahu pasti alasannya ini kan masalah kemanusiaan. Betul, ini masalah kemanusiaan. Tapi dalam posisi kita tidak berpihak, itu akan lebih menyelamatkan manusia-manusia yang tidak berdosa daripada kita berpihak. Nah, karena tujuan kita adalah kita berputar, kemudian kita memastikan bahwa melihat perspektif. Kayak kemarin kan waktu perang Ukraina itu Presiden Jokowi itu menyampaikan bukan kamu stop. Enggak. Tapi memberikan perspektif. Kalau perang ini terus terjadi, maka akan ada krisis loh. Krisis kemanusiaan, krisis finansial, pokoknya krisis multidimensi. Dan at the end of the day gak ada yang menang. Ya. Dan Pak Jokowi juga menggunakan pasal 2 ayat 3 Piagam PBB yang mengatakan kalau kamu punya sengketa, selesaikanlah secara damai sehingga tidak berpengaruh pada perdamaian, keamanan, keadilan internasional. Tapi pada faktanya kan perangnya masih terjadi Ukraina dengan Rusia. Artinya kan Indonesia nggak didengar dong, Prof? Sebenarnya didengar juga, cuman seberapa didengar nih masalahnya. Karena mereka nggak mau kehilangan muka. Sebenarnya saya selalu mengatakan ya, kenapa Indonesia perlu menjadi juru damai. Bukan kemudian mendamaikan mereka, bukan. Tetapi untuk menyelamatkan muka mereka. Apa bedanya juru damai dengan mendamaikan? Kalau juru damai kan dia peace broker ya, mengusulkan bahwa udah deh nanti kamu mungkin perspektifnya kayak begini, maksudnya dia begini kan gitu ya. Tapi kalau misalnya mendamaikan tuh kita perlu menyelamatkan muka mereka. Kita berharap gitu ya, misalnya Iran tidak melakukan serangan lagi gitu ya. Kenapa? Karena saya diminta oleh Indonesia. Diminta oleh Indonesia karena Indonesia mengatakan bahwa ini akan muncul perang dunia ketiga. Ini akan terjadi krisis multidimensi dan lain sebagainya. Itu posisi kita, karena itu sesuai dengan konstitusi kita yang mengatakan bahwa dalam mukadimahnya ya, bahwa kita turut dalam ketertiban dunia. Nah itu, jadi bagaimana mengimplementasikan politik luar negeri itu bukan cuma sebagai juru damai yang kita kayak mediator ya, memberikan solusi, nanti ditolak, kita balik lagi ke sini dan sebagainya, bukan. Tetapi benar-benar memberikan, kita punya enemy yang sama, common enemy, yaitu krisis yang besar. Dan ini misalnya semua nanti nggak akan diuntungkan dengan adanya masalah ini. Maka ya sudah, selesaikan. Jangan lagi menggunakan kekerasan di dalam menyelesaikan masalah. Bu Retno Marsudi kemarin sempat mengatakan seperti yang Prof bilang tadi, bahwa sudah menghubungi Yordan, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, bahkan Iran gitu. Tapi saya dengar beliau tidak menyebutkan satu komunikasi dengan Israel, Prof. Bukankah dengan tidak menghubungi Israel itu menunjukkan keberpihakan? Jadi kalau misalnya dia minta Iran menahan diri gitu, Iran menahan diri, tapi kita nggak ngomong ke Israel. Israel nggak menahan diri, justru Israel nyerang deh. Ya, jawabannya gampang, karena kita nggak punya hubungan diplomatik sama Israel kan. Nah itu menarik, Prof. Kenapa kita nggak membuka itu, Prof? Padahal dulu kan Presiden Gus Dur pernah mengusulkan itu. Iya, jadi gini, kalau misalnya hubungan diplomatik dengan Israel itu karena konstitusi kita mengatakan bahwa penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Nah, kita melihat bahwa Palestina itu masih dijajah oleh Israel. Maka selama Israel masih menjajah, maka kita tidak bisa membuka hubungan diplomatik. Tapi kalau misalnya suatu hari nanti ada yang namanya two state solution, terrealisasi, terwujud, ya solusi dua negara. Ada negara Palestina yang berdampingan dengan negara Israel. Nah pada saat itu bukannya tidak mungkin Indonesia membuka hubungan diplomatik. Ini bukan masalah agama ya, Islam, Yahudi, bukan. Tetapi karena konstitusi kita mengatakan seperti itu. Tapi ya meskipun kita tidak punya hubungan diplomatik, dalam hal seperti ini, saya yakin ada pihak ketiga yang punya pengaruh ke Israel ya, yang berbicara kepada Israel, misalnya untuk menghentikan serangan ke Gaza, ya kan? Terus kemudian mungkin juga serangan ke Iran udah nggak usah dibalas lagi. Jadi kemarin kan, mohon maaf nih, Pak Yahya Stakuf misalnya pergi ke Israel, banyak kritikan dan sebagainya. Memang Pak Yahya kan bukan dalam kapasitas sebagai
pemerintah Republik Indonesia, sehingga beliau tidak menjalankan fungsi sebagai pemerintah melakukan hubungan diplomatik dan lain sebagainya, tidak gitu ya. Walaupun ada yang bilang tapi kan one team press dan lain sebagainya. Nah tapi orang seperti Pak Yahya ini diperlukan untuk apa? Untuk memberitahu kepada Israel, ya kan? Ini kan masalahnya gini ya. Kalau dengan Israel itu kadang-kadang masalah hubungan diplomatik gitu ya, hubungan antar negara itu dirancukan dengan masalah agama. Iya betul. Ya kan? Nah, betul. Padahal yang kita sekarang ini fokus itu adalah masalah hubungan antar negara ini. Ya, bagaimana kita bisa mempressure Israel untuk tidak melakukan ya tindakan-tindakan yang seperti kita lihat ini. 30.000 lebih rakyat Palestina hampir 40.000 dihabisi. Ya kan, itu kan dari segi kemanusiaan udah nggak benar itu sebenarnya. Ya. Prof, saya juga agak bingung dengan posisi negara-negara di Timur Tengah ini. Kemarin Jordan beralasan bahwa dia menghentikan rudal di udara karena melintasi wilayahnya dia dan takut di ini kan. Tapi itu kan mendapatkan kritik besar dari itu. Dan terakhir Arab Saudi mengaku bahwa mereka membackup peluncuran rudal kemarin tuh, misil-misil itu. Kemudian saya cari tahu rupanya juga ada semacam seperti organisasi militer baru, koalisi baru militer yang melibatkan salah satu di antaranya itu adalah Yordan. Gitu. Sebetulnya Arab Saudi, Yordan, Uni Emirat Arab dan sekitarnya itu posisinya bagaimana dalam konflik di sana itu? Ini kalau di Timur Tengah itu kan juga ada nih ya, faksi yang Syiah, kemudian faksi yang Sunni, begitu kan. Kalau misalnya Arab Saudi, Yordania, mungkin faksinya berbeda dengan Sunni, berbeda dengan yang Iran, yang Syiah mungkin begitu ya. Dan itu kita lihat misalnya di Yemen itu kan juga Houthi didukung oleh Iran, lawannya nanti didukung oleh Arab Saudi, dan itu terjadi gitu kan. Nah, jadi dalam situasi yang seperti ini, ya walaupun sama-sama Islam gitu ya, tapi mungkin mazhabnya yang berbeda, sehingga juga punya politik luar negeri yang berbeda. Nah, kalau misalnya kita tahu bahwa Yordania sudah punya hubungan diplomatik dengan Israel ya kan. Lalu kemudian di Arab Saudi juga mau melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Nah, sementara kalau Iran dia tidak mau, walaupun zamannya Pahlavi, dia mengakui pertama kali itu Israel sebagai negara. Iya, karena kan memang di sana pemerintahnya juga berubah begitu kan. Nah, ini yang kita juga harus pahami dalam konteks seperti itu. Tapi ini ya memang rumitnya juga dalam rangka penyelesaian Palestina ini, karena di Palestina sendiri kan ada Fatah, ada Hamas. Kalau Hamas menghendaki bahwa yang namanya Israel itu harus hilang dari tanah Palestina. Tapi kalau dari sisi Fatah, dia masih bisa menerima Israel berdampingan dengan Palestina yang merdeka dengan batas peta tahun misalnya 1967 dan lain sebagainya, itu yang masih dinegosiasikan lah kira-kira seperti itu. Dan lokasinya juga beda kan, Bro? Kalau Hamas itu banyakan di Gaza, mereka banyakan di West Bank. West Bank, tepi barat. Nah, memang jauh gitu kan. Nah, kalau Israel tuh sebenarnya melakukan serangan ke Gaza sekarang ini sampai kapan? Sampai seolah-olah dia bisa membuat Gaza itu seperti kayak di West Bank gitu kan. Sehingga di kemudian hari itu tidak akan lagi ada luncuran-luncuran roket dan lain sebagainya dari Gaza yang selama ini dilakukan oleh Hamas begitu. Jadi memang di Palestina sendiri memang ada komplikasi seperti itu, dan kemudian ini kan membuat rumitnya penyelesaian dari masalah Palestina. Tapi kita Indonesia selalu mengatakan bahwa pokoknya kita munculkan konsep two-state solution itu. Apakah itu yang jadi alasan kenapa Arab Saudi dan sekitarnya itu diam? Karena kan kalau saya perhatikan Hamas itu kan sebetulnya Sunni, Pak. Hamas itu Sunni, sementara dia menjadi proksinya Iran untuk menyerang Israel, yang notabene Iran adalah Syiah. Itu apakah itu yang jadi alasan bahwa Arab Saudi diam saja ketika Hamas diserang? Ya saya nggak tahu ya, saya bukan ahli di Timur Tengah begitu ya.
seperti apa, tapi yang pasti memang Hamas itu selalu didukung oleh Iran, ya kan? Dan Hezbollah juga di Lebanon didukung oleh Iran, terus kemudian Houthi di Yemen juga didukung oleh Iran, sementara yang lainnya didukung oleh Arab Saudi. Nah, tapi detailnya itu harus ahli Timur Tengah tuh. Betul. Saya punya keterbatasan juga soal ilmu ini. Siap. Nah sekarang terkait dengan hukum internasional, Prof. Dan saya ini kan adalah kira-kira gitu, sanksi apa yang bisa diberikan kepada Israel atas Gaza dan apa yang bisa dilakukan juga terhadap Iran atas serangannya di Israel kemarin? Ya, sebenarnya gini. Sanksi itu akan efektif kalau negara-negara besar mendukung sanksi tersebut. Oke. Jadi kalau misalnya sekarang sanksi ekonomi, ya kan? Tapi kalau Amerika Serikat selalu memveto resolusi yang akan mengenakan embargo ekonomi ke Israel, ya nggak akan efektif, ya kan? Dan pasti Amerika Serikat akan melakukan hal tersebut. Kemudian misalnya dengan membuat pasukan multinasional atas mandat dari PBB, ya kan, pasti juga akan diveto juga oleh Amerika Serikat. Karena pada waktu misalnya Irak mencaplok Kuwait, ini waktu Bush senior ya, tahun 1991 atau berapa itu ya? 1990. Iya, itu kan dibuat pasukan multinasional dan Amerika Serikat ada di depan. Ya, nah itu kan efektif. Akhirnya dipukul mundur Irak. Nah sekarang pertanyaan saya nih, kalau misalnya kita mau mukul mundur Israel, kemudian dibuat resolusi, ya kan, pasti itu diveto sama Amerika Serikat. Nggak mungkin nggak. Ini kunci vetonya ada di Amerika, Prof. Kunci vetonya di Amerika Serikat. Ya, itu yang kita bilang nggak fair itu sebenarnya. Maka banyak negara sekarang minta supaya PBB itu direformasi, termasuk Dewan Keamanan PBB ini. Karena setahu saya vetonya juga ada di Cina juga ada, Rusia juga ada. Betul. Gitu. Tapi kalau misalnya soal Israel pasti semua di Amerika Serikat. Okay. Mas Ajib. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macet kayaknya, maaf deh. Lumayan ya. Kita bicara banyak nih Mas tentang konflik di Timur Tengah dengan Israel, dengan Iran dan kaitannya sama Indonesia. Nah kemarin itu Menko Perekonomian sempat ketar-ketir, Prof. Dan beliau mengatakan tentang akan melakukan evaluasi lagi tentang subsidi dan lain-lain gitu kan. Ya saya udah kebayang lah betapa pusingnya negara ini ketika memikirkan soal subsidi. Kalau dari Apindo sendiri, dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, kira-kira apa ini dampaknya kalau misalnya terjadi seperti Prof. Hikmahanto bilang tadi Perang Dunia Ketiga, atau setidaknya eskalasinya nggak turun-turun gitu? Ya, tadi saya menyimak paparan dari Prof ya. Thank you Prof, dari sudut pandang politik maupun sosial. Ini memang akan memberikan impact yang perlu kita cermati, perlu kita waspadai, dan perlu kita mitigasi dengan baik. Mitigasi? Nah, ya, kita akan melihat sudut pandang ekonominya, karena itu bidang saya, Mas. Paling tidak kita melihat ketika eskalasi global seperti ini cenderung terus naik dan bahkan terjadi lebih tinggi unpredictable-nya, paling tidak kita menyoroti 3 hal yang perlu kita cermati dengan baik. Satu, berbicara masalah kebijakan moneter yang nanti dalam konteks ini kebijakan moneternya Amerika yang akan berpengaruh terhadap kebijakan moneternya Indonesia, berpengaruh terhadap tingkat nilai tukar mata uang rupiah dengan dolar. Dan nanti bagaimanapun kebijakan moneter tersebut akan berpengaruh terhadap kebijakan fiskal. Loh, sekarang kan sudah makin melemah. Ya. 16.200 kan. Betul. Bahkan pelemahan itu terjadi sebelum Iran menyerang Israel. Iya. Ini yang perlu kita perhatikan. Bahkan waktu itu sudah tembus di lebih dari 16.000. Dan perlu kita cermati, Mas, bahwa di kerangka ekonomi makro yang dibuat oleh pemerintah, bahwa tahun 2024 ini itu nilai tukar rupiah terhadap dolar itu hanya di kisaran 15.000. Artinya ketika kemudian nilai tukarnya di atas 16.000, maka asumsi-asumsi ekonomi makro yang lain akan potensi terkoreksi. Walaupun kemudian kita melihat optimisme di sisi yang lain, yaitu apa? Semua kerangka ekonomi makro yang lain tercapai,
Mulai dari tingkat inflasi, kita hanya di target 2,5 plus minus 1. Yeah. Dan itu masih jauh di bawah Amerika. Bahkan Amerika ketika di atas 3%, Indonesia masih hanya di 2,6%. Pertumbuhan 5%. Artinya itu menjadi indikator positif bahwa bagaimana pemerintah itu mendesain kebijakan-kebijakan relatif bisa mengendalikan tingkat inflasi. Karena tingkat inflasi ini dalam tanda petik menjadi hantunya ekonomi. Karena dia secara substantif mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat. Okay. Kemudian misalnya berbicara masalah pertumbuhan ekonomi. Di mana ketika terjadi ketidakpastian global, izin Prof, nanti kalau salah bisa ditambahkan, bahwa ketika terjadi ketidakpastian global, Indonesia masih bisa bertumbuh secara bagus. Bahkan kita lihat di tahun 2023 terakhir, walaupun cenderung turun dibandingkan 2022, tapi kita masih di atas 5%. Lebih tepatnya 5,05%. Dan dunia usaha, Mas, itu juga punya optimisme bahwa target di 2024 sebesar 5,2%. Kita targetnya seperti itu, karena kisaran 5,2 sampai 5,6 relatif achievable. Okay. Pertanyaannya adalah, ketika kemudian tingkat rupiahnya melemah, sebenarnya kita melihatnya lebih sudut pandang yang lain, bukan rupiahnya melemah, tapi dolarnya menguat. Karena gini, itu kan indikator dalam negeri ngeles kan itu. Sebenarnya begini, ngeles dalam itu. konteks ekonomi sesuatu bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda masalahnya itu. Kayak lawyer kan. Kalau profilnya ini sebenarnya ini. Tapi poinnya begini, ketika tidak benar bukan berarti tidak salah. Belum tentu tidak salah juga. Tapi poinnya begini, karena indikator ekonomi kita yang lain dalam negeri kita sangat bagus. Dan bahkan ketika kalau ukurannya ekonomi secara global adalah produk domestik bruto, Indonesia adalah nomor 16 besar dunia dengan 1,2 triliun US dollar. Tepatnya di angka 12.890 ribu triliun tahun 2023, potensi kita bisa naik. Itu masih 16 besar dunia dengan potensi jumlah penduduk kita yang nomor 4 besar dunia setelah China, India, Amerika, dan Indonesia. Artinya dalam konteks ekonomi kita mempunyai sebuah market yang luar biasa. Dari sisi ekonomi kita mempunyai potensi kue yang luar biasa. Sehingga fundamental kita itu cenderung bagus istilah kita. Tapi kemudian yang perlu kita kaji lebih lanjut adalah bagaimana dampak ketidakpastian global. Bagaimana dampak eskalasi yang terus naik ini. Sekali lagi ini kan suatu yang tidak bisa kita influence secara langsung, baik oleh pemerintah maupun para pelaku usaha, baik oleh regulator maupun private sector. Sehingga bagaimana yang bisa dilakukan secara konstruktif oleh para pelaku usaha dan juga regulator. Kalau dalam konteks pelaku usaha kita membangun nilai-nilai komoditas unggulan Indonesia sehingga mempunyai nilai tambah yang lebih optimal. Sehingga secara agregat akan memperkuat ekonomi nasional dalam konteks private sector. Dalam konteks regulator adalah bagaimana regulasi-regulasi yang dikeluarkan itu bisa secara komprehensif terus bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi. Kalkulasinya kalau situasinya semakin unpredictable dan taruhlah misalnya tidak terjadi deeskalasi. Naik terus tuh. Problemnya ada dua. Satu, berbicara private sector. Pasti berbicara logistik akan terganggu. Logistik terganggu itu akan mempengaruhi HPP-nya, harga pokok penjualan atau istilah ekonomi COGS-nya, cost of goods sales pasti akan naik. Udah otomatis akan naik. Kita misalnya sektor bahkan beberapa komoditas pertanian kita masih impor, sektor farmasi kita impor, sektor bahan baku yang masih impor akan terdampak signifikan dalam konteks private sector. Dalam konteks government tidak kalah rumitnya. Karena dalam struktur APBN kita 2024 ini kita sudah diproyeksikan akan utang lagi 500 triliun ya. Buat apa? Karena kita fiskal defisit. Kita dengan APBN 3.300 triliun itu potensi pemasukan kita hanya di angka 2.800 triliun. 500 triliun itu udah pasti nambah. Tanpa asumsi minyak naik, tanpa asumsi hutang kita sebagian itu dalam bentuk dolar. Jadi artinya ketika potensi ekonomi kita dalam bentuk rupiah, kemudian dalam negeri, kemudian kita membayar keluar dalam bentuk dolar, artinya kan secara ekonomi kita terdepresiasi. Nah inilah kemudian akan membuat fiskal kita makin berat. Ketika fiskal kita makin berat, kenapa? Karena untuk membayar hutang dan bunganya yang dalam bentuk dolar akan mengurangi kekuatan dalam negeri karena rupiah kita ekonomi terbangunnya. Kita udah punya contingency plan belum sih terkait dengan situasi yang terjadi sekarang? Para pengusaha misalnya di Kadin atau di Apindo. Begini, contingency plan pasti untuk sesuatu yang bisa kita ukur dan kita bisa predik. Perang ini kan bahkan seminggu sebelum perang kita juga nggak akan bisa prediksi bahwa akan terjadi serangan dari Israel ke Iran misalnya, kemudian Iran membalas ke Israel. Ini kan sesuatu yang tidak bisa prediksi. Jadi ada area-area yang bahkan dunia usaha nggak bisa masuk ke ruang itu. Tapi kalau kemudian bagaimana potensi eskalasi yang terus memanas, misalnya tadi Prof juga menyampaikan bahwa ini belum pasti sampai kapan, dunia usaha hanya bisa membentengi dengan penguatan ekonomi dalam negeri. Dan itu yang memberikan dampak positif terhadap
orientasi jangka pendek maupun jangka panjang di Indonesia. Kira-kira demikian, Mas. Prof, salah satu penyebab ketidakpastian yang membuat khawatir dunia usaha itu kan adalah Selat Hormuz. Jadi bagaimana ketika itu Iran juga pernah memblokade atau dia hentikan itu kapal yang mengangkut minyak dari Israel. Kira-kira dalam waktu dekat akan terjadi nggak? Ya, bukannya tidak mungkin. Ya, kalau misalnya perang ini bereskalasi menjadi besar, ya biasanya negara-negara itu akan melakukan apa yang menjadi kelemahan dari lawannya. Dan dia cari itu. Ya. Kalau misalnya Selat Hormuz ini dianggap sebagai slot, sea lanes of communication-nya Israel. Oh, dia akan coba tutup misalnya. Seperti itu. Atau akan ada ya blokade, mungkin juga akan dilawan, ya kan, terutama kapal-kapal Amerika Serikat begitu. Tapi potensi-potensi untuk itu pasti ada. Ya, jadi kita nggak bisa menafikan seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau misalnya perang ini bereskalasi, yang kita tidak harapkan. Kemungkinan bereskalasi nggak sih, Prof? Yang pasti ada gini. saya itu bereskalasi atau justru deeskalasi gitu seperti harapan kita. Saya bilang gini, 3 hal. Kalau pertama adalah ya negara-negara Barat, ya kan, sudah bicara kepada Presiden Perdana Menteri Netanyahu untuk tidak melakukan serangan balik, ya kan. Pertanyaannya adalah seberapa didengar. Walaupun Amerika Serikat mengatakan seperti itu dan sebagainya. Itu betul. Muncul jadi kekhawatiran. Nah, kalau itu tidak didengar, yang kedua, ini ada skenario gimana caranya Netanyahu untuk diturunkan. Yang tadi saya katakan, karena dengan turunnya pakai faksi dalam negeri. Itu kan Amerika Serikat jago lah kayak gitu kan, Qaddafi aja diturunin dengan pemberontaknya dan lain sebagainya. Tapi kan dipersenjatai, di training dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang kemungkinan yang kedua. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah memang bagaimana membuat ketegangan dunia ini seolah-olah dilimpahkan ke Israel. Sehingga Israel dalam posisi rakyatnya, pemerintahnya mengatakan bahwa kita nggak bisa nih. Terlalu resikonya terlalu besar kalau misalnya kita melakukan serangan ke Iran. Ya. Karena at the end of the day ini bukan juga masalahnya Israel lawan Iran. Yang kita harus pahami itu adalah Israel dan Amerika Serikat melawan Iran dan teman-temannya lagi gitu kan, termasuk dalamnya Rusia. Kalau udah kayak begitu, waduh, walaupun fundamental ekonomi Indonesia udah bagus, hancur juga semua kita ya. Tinggal kapan waktunya aja kan, begitu kan? Ya. Betul, Mas, itu akan ambruk, Mas. Oh ya, begini. Karakteristik investor itu yang dilihat akan ada 2 hal utama. Satu berbicara masalah kepastian, 2 berbicara imbal hasil. Ini yang menjadi prototyping bukan hanya investasi di Indonesia, tapi termasuk global. Jadi yang pertama kepastian terpengaruh terhadap apa? Stabilitas politik, stabilitas keamanan. Ini berbicara kepastian. Ngapain kita investasi duit banyak, tapi kemudian nggak ada kepastian? Pasti loss gitu. Baru kita berbicara imbal hasil. Untuk itulah kemudian kenapa stabilitas politik, stabilitas keamanan menjadi it's emas gitu, menjadi sebuah kebutuhan sebelum kita berbicara imbal hasil. Itu berbicara investasi. Jadi artinya bagaimana kondisi global seperti yang tadi Prof sampaikan itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi termasuk dalam negeri Indonesia. Dan yang kita harapkan adalah ya kita damai-damai aja deh. Karena bahasa sederhananya adalah ketika damai terjadi kepastian dan keamanan. Ketika aman atau terjalin sebuah kondisi yang bagus, ya maka itu berbicara kepastiannya ada. Kepastiannya ada, baru investasi akan relatif menguntungkan, baik dalam negeri maupun antar negara. Kira-kira demikian. Berarti sekarang ini nggak pasti ya? Uncertainty sepertinya membuat ditahan kan. Makanya kalau kita lihat, kita cermati ya, dari Januari sampai sekarang udah crowding out, itu sudah lebih dari 50 triliun US dollar aja keluar. Iya, yang keluar. Capital outflow. Ya memang ini complicated. Pertama berbicara masalah kondisi global, yang kedua bagaimana suku bunga The Fed yang tadinya pasar mempunyai ekspektasi dan prediksi akan turun ternyata ditahan di angka 5,25 sampai dengan 5,5%. Ini kan angka yang cukup tinggi. Tapi kita pikir ketika terjadi ketidakpastian global seperti ini, The Fed pasti akan terus menahan. Itu terlihat nggak sih, Mas, dari IHSG yang pada saat dibuka itu langsung turun? Ya itu jadi gini, berbicara indeks harga itu kan tentang pasar saham, pasar keuangan. Pasar keuangan kita
sebagian itu kan ada yang bersifat hot money. Hot money itu yang anytime bisa keluar dari pasar. Betul. Ketika itulah bentuk volatilitasnya sebuah pasar keuangan gitu. Ya memang saat volatile terhadap isu-isu global seperti ini. Salah satu indikatornya tertunjukkan di pasar yang cenderung turun. Kenapa? Karena terjadi capital outflow atau crowding out. Dan itu menjadi keniscayaan ketika terjadi eskalasi ketidakpastian global, karena kan dalam tanda petik tuan rumah uang dolar kan bagaimanapun di Amerika, yang lebih kan di mereka, sehingga ketika suku bunga atau Fed tinggi, terjadi ketidakpastian global, uang akan tertarik ke Amerika. Kira-kira demikian kondisinya. Satu pertanyaan saya yang terakhir, Mas, sebelum kita menutup podcast kita kali ini, akan jadi bebankah buat pemerintahan yang baru? Karena saya melihat begini, ini kan bulan Oktober ya, Oktober. Sementara sekarang ini minyak sudah naik, Prof. Sudah hampir mendekati 90, bahkan ada yang bilang 90. Nah, saya tadi mencatat, kalau misalnya jadi $100 per barel, itu kenaikan kompensasi BBM menjadi 356,14 triliun. Oke. Kalau 110 jadi 404,21 triliun. Itu kan besar angka itu. Betul, Oke. Nah, sekarang kalau misalnya itu terjadi, berarti kita akan nambah hutang lagi? Ya, gini, ada dua hal dulu nih. Pertama, ini menjadi beban atau tidak. Yang kedua, utang atau tidak. Pertama, berbicara beban atau tidak. Beban atau tidak, itu harus diukur. Base-nya adalah janji yang pernah disampaikan. Janji yang pernah disampaikan itu problemnya adalah satu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu akan diproyeksikan agresif, 6-7%. Dan ini angka yang sangat challenging. Pernah tercapai deh. Angka sangat challenging. Pernah tercapai zamannya waktu commodities windfall ya, tahun 2012. Mungkin Prof punya data yang lebih lengkap tentang bagaimana tahun 2011, 2012 itu jadi commodities windfall sehingga pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Tapi itu kondisi-kondisi yang sesuatu yang bersifat bonus gitu. Nah, tapi kalau kemudian kita berharap pada pertumbuhan ekonomi yang normal, angka 6% ke atas itu angka yang sangat challenging. Dibutuhkan investasi yang begitu luar biasa. Dan investasi itu harus pro dengan penyerapan tenaga kerja. Karena ada sebuah anomali juga yang sedang kita lihat di 3 tahun terakhir. Bahwa pencapaian investasi selalu over target, tetapi satu sisi penyerapan tenaga kerja bahkan selalu cenderung turun. Hanya mencapai 50% dari target. Kira-kira begitu sebagai gambaran. Target 3 juta setahun, tapi hanya 1,5 yang tercapai, yang terserap. Padahal investasi 100% loh, over target loh. Ini kan menjadi PR tersendiri. Artinya ada indikator-indikator ekonomi yang belum ideal. Sehingga sekali lagi terbebani atau tidak? Ya gimana? Janjian 6-7%. Belum beban fiskal misalnya nih. Makan siang gratis misalnya, itu kan faktanya membebani fiskal. Nggak akan mungkin akan diambilkan dari mana? Nah, kemudian pertanyaan kedua, mau utang atau tidak? Begini, ketika kemudian keuangan negara itu semakin defisit, kemudian cuma 2. Udahlah, cuma 2 rumusnya secara umum. 1, mengurangi belanja kementerian atau lembaga. Ya, kurangi belanja. Atau kedua, menambah utang. Cuman itu rumusnya. Nyetak uang nggak bisa? Gimana? Nyetak uang sebanyak-banyak. Itu kalau nyetak uang resikonya lebih tinggi. Resikonya lebih tinggi karena mata uang kita nilainya bisa terus merosot. Iya. Sunering jangan. Ujungnya bisa ke sunering nanti malah. Karena ketika terjadi sunering itu potensi inflasinya pasti tinggi. Contoh misalnya kita beli handphone yang tadinya 2 juta atau 2,2, begitu sunering itu pasti angkanya akan membulatan ke atas. Ini sekedar contoh kecil bahwa sunering justru akan mendongkrak dan mengeskalasi inflasi. Artinya ketika misalnya menerbitkan uang itu bukan solusi. Itu akan menambah inflasi luar biasa dan problemnya akan di sisi yang lain. Kira-kira demikian. Kalau saran Mas Ajib, apa yang harus pemerintah lakukan sekarang untuk mengantisipasi semua ini? Fokus penguatan ekonomi dalam negeri. Karena lebih dari 60% produk domestik bruto Indonesia tadi ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Artinya ketika pemerintah bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, PDB per kapitanya dinaikkan, menambah lapangan kerja, menambah investasi, meningkatkan nilai tambah setiap komoditas unggulan, udah pasti akan kalau kuat. Harga minyak naik terus, kita kan nggak mungkin menyediakan minyak dalam. Ya jangka panjang kita harus produksi minyak. Karena kan sebenarnya kita punya sumber-sumbernya, tapi kan kita teknologinya sudah tua misalnya, terus tingkat kemampuan liftingnya juga sudah belum optimal misalnya. Memang harus ada investasi jangka panjang, tapi bagaimana mungkin investasi hanya 8% dari nilai volume bisnis gitu. Harus ada peningkatan nilai investasi yang baru untuk orientasi ekonomi jangka panjangnya. Kira-kira demikian. Itu saran untuk pemerintah. Prof, kalau menurut Prof Hikmahanto, apa saran untuk pemerintah nih? Sebelum kita tutup diskusi ini. Seru ini soalnya. Iya, tadi kalau misalnya dari sisi kita kan kita tahu bahwa perekonomian ini kita sangat bergantung lah perekonomian dunia.
perekonomian dalam negeri juga kita pasti juga bergantung. Jadi bagaimana mengupayakan situasi yang damai itu kembali ke titik di mana Israel sudah harus menghentikan serangan ke Gaza. Ya, karena apa? Iran sudah melakukan hal seperti ini. Apa sih yang mau dicapai dengan mereka terus menyerang Gaza itu? Apakah kemudian akan dipunahkan orang-orang Palestina yang ada di Gaza itu? Kan nggak mungkin juga. Nah, jadi kita harus bilang kayak begitu. Dan tentu kita minta Amerika Serikat melakukan yaitu tadi memfasilitasi agar Israel tidak melakukan hal yang berlebihan. Cuman saya khawatir juga kalau nanti Pilpres di Amerika Serikat ternyata Donald Trump yang menang gitu. Apa implikasinya? Lebih liar. Pak Ajib katakan betul ya Pak Ajib ya. Karena kemarin kan ada pernyataan dari Donald Trump. Kalau saya sekarang ini ada di Oval Office, maka saya nggak akan selembek kayak Biden katanya. Langsung serang Iran. Dikasih tahu ya langsung saya serang kan gitu. Kalau Biden masih ya udah kita antisipasi aja kan. Coba kalau kayak begitu. Nah ini yang saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan sih rakyat Amerika punya reason juga kadang. Semoga mereka waras, Prof. Semoga mereka waras itu. Kalau membuka komunikasi dengan Israel lah, gitu. Untuk kasus ini spesial case, membuka komunikasi dengan Israel supaya cooling down. Kira-kira pemerintah perlu melakukan itu? Ya membuka komunikasi, ya, saya yakin sudah seperti saya katakan. Tetapi kan nggak jalur resmi. Nggak mungkin Ibu Menlu. Kalau udah Ibu Menlu yang membuka komunikasi itu juga aneh juga nanti, gitu kan? Karena kita seolah-olah mau mengakui adanya negara Israel ini. Nanti kita malah justru mundur dari perjuangan kita membela rakyat Palestina. Saya rasa itu. Baik. Oke, Prof. Hikmahanto Juwana, terima kasih. Terima kasih. Mas Ajib, matur nuwun Sama-sama. penjelasannya tentang ekonomi dalam waktu yang singkat, cuma sangat-sangat clear. Buat saya clear banget karena situasi saya juga belajar juga dari Mas Ajib ini. Saya langsung ingat Sunring ketika ngomong. Ngeri ya Mas ya. Baik Sobat DN, demikianlah perbincangan kita dengan dua pakar saat ini. Ada Pak Prof. Hikmahanto Juwana dan Mas Ajib Hamdani. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.